Salam. Nah, tadi kan Mas Lukas pergi sama Mbah Samuel, sama Peter, sama Tepen ke Getsmani. Di jalan Mas Lukas ngomong sama Peter sama Tepen. Salah satunya gini, kelebihan dan kekurangannya kamu yatim piatu dengan enggak. Kalau kan ngomong gitu. Kalau anak yatim piatu, karena dia nggak punya orang tua, ya toh, seringkali keinginannya nggak bisa dipenuhi. Bener nggak? Bener ya? Kan beda kalau anaknya Mas Lukas misalnya, karena anaknya Mas Lukas itu kan punya nggak yatim piatu, punya ayah ya, Mas Lukas ini. Karena Mas Lukas kan ngomong, kamu sebaiknya kuliah aja, daftar di UNES apa di Polines. Tapi anaknya Mas Lukas juga mau. Dia punya keinginan sendiri. Keinginannya dia nggak mau kuliah. Dia maunya sekolah modeling. Ya toh. Lah karena kalau bedanya, kalau dia ngomong sama ayahnya sama Mas Lukas kan, ya aku nggak mau kuliah. Aku pengennya sekolah model loh ya. Ya, Mas Lukas kan ngomong gini. Mas Lukas kan sebagai ayah tentu pengennya yang terbaik. Inginnya, loh kamu enak kuliah. Nanti kamu setelah kuliah, lulus 4 tahun, ijazahmu S1 bisa buat kerja yang bagus. Kalau kamu sekolah modeling, kan nggak dapat ijazah, nggak dapat apa-apa. Terus mau kerja apa? Tapi tak pikir-pikir, dia tak paksa kuliah, orangnya nggak karep, malah nanti nggak bener, kuliahnya celelean ya. Akhirnya tak biarin, wis daftarnya berapa, tiap bulan berapa, terus beli apa keperluan, salah satunya apa, sepatu yang high heel ya, gitu, 425.000. Ya salah satunya gitu. Tapi Mas Lukas nggak apa-apa, ya wis nggak apa-apa. Tak anggap aja setahun ini dia sekolah kehidupan. Percuma tak paksa no kuliah, ya dia nggak bakal kuliah yang benar. Tetapi ada kekurangannya. Kekurangannya anaknya Mas Lukas bakal rugi. Ruginya apa? Dia terlambat kuliah setahun. Karena dia apa? Dia ngikuti keinginannya yang Mas Lukas tahu itu sebenarnya nggak berguna. Secara nanti kalau lulus nih ngopo nggak ada untungnya. Sekolah model itu terus mau jadi apa? Ya toh, cuman fashion show apa, ya nggak apa lah. Tapi tak turuti, tapi dia rugi. Ya wis nggak apa-apa. Bedanya kalau kamu nggak bisa punya keinginan, misalnya punya keinginan disampaikan ke mamah, kamu harus manut mamahmu. Bener ya? Untuk menyampaikan keinginanmu itu sulit. Tapi kamu kalau manut sebenarnya kamu tuh lebih beruntung karena kelebihannya kamu dibawa ke jalurnya yang benar. Kamu tahu lagu itu gak? Yang ku sadar tak semua apa terus apa? Ya dapat aku miliki di dalam hidupku. Anak yang tunanetra itu siapa namanya? Yang nyanyi siapa? Tunanetra ya benar ya. Ya. Dia punya keinginan nggak? Punya keinginan bisa sembuh tuh. Bisa melihat. Tapi belum tentu keinginannya itu baik. Sama kayak anaknya Mas Lukas tadi.
Dia punya keinginan, tapi Mas Lukas tahu keinginannya itu sebenarnya nggak berguna. Tadi Mas Lukas di jalan kan ngomong-ngomongin tentang game. Sini nggak tahu ya. Dulu zaman dulu ada HP N-Gig, tahu nggak Bu? HP game N-Gig nggak tahu ya. Kalau zaman Mas Lukas dulu masih ada game dingdong yang masuki koin 100, nanti baru main. Terus ada game Sega, terus ada PS1, terus PS2. Ya, PS2 Mas Lukas masih ya sudah kerja sih. STM ya, STM yang dulu cerita cabut mainan PS2 itu. Terus kalau sekarang kamu sudah HP ya. Salah satunya Mas Lukas seneng main zaman dulu, nama judulnya gamenya yang seangkatannya Mas Lukas N-Gig itu, ada game Ghost Recon. Kamu nggak ngalami pasti. Itu game petualangan tembak-tembakan kayak PUBG, tapi ya game jadul gitu. Terus kayak PUBG persis lah, kayak hampir mirip kayak FF. Mas Lukas tuh seneng main itu. Kalau pakai N-Gig itu di HP-nya yang modelnya game itu loh. Pernah tahu nggak? Nggak pernah tahu? HP N-Gig? Hah? Jadi N-Gig itu HP-nya modelnya kayak game PSP modelnya. Tapi dia Nokia. Jadi bisa buat telepon juga. Ya, kalau PSP kan cuman PS portable ya toh, dia cuma game PS. Kalau N-Gig itu sebenarnya HP biasa, cuman dia memang dirancang khusus didesain untuk game. Sebenarnya Mas Lukas waktu jatuh terpuruk, nggak punya hiburan, HP-nya rusak, nggak bisa dolan. Dulu Mas Lukas kalau keluar jalan di angkot, kan naik angkot dulu, tangannya Mas Lukas tak keluarin itu, wah enak segeri sama touring jalan, lihat apa jalan-jalan seneng ngerak karuan, karena nggak pernah keluar ke jalan, cuma di rumah terus. Mas Lukas dulu punya keinginan, Tuhan, seandainya tanganku gitu, Tuhan tolong gawe normal, ben aku iso nggo hiburan, aku iso dolanan game, bener gak? Punya keinginan. Tapi Mas Lukas ini terus tadi kamu sama Stephen sama Peter, Tuhan itu baik. Keinginannya Mas Lukas nggak dicapai itu sampai sekarang. Main game PUBG nggak iso, main game ML kalah terus ya loh. Main FF nggak bisa kan, tangannya sulit macet ya tuh, bener nggak? Tapi seandainya keinginan itu dikabulkan dulu, Mas Lukas terus Tuhan ya wis, karena kuwi keinginanmu, wis tanganmu jarimu tak buat normal. Sekarang nggak ada Mas Lukas yang di sini. Mas Lukas pasti akan tenggelam dengan game, pasti. Karena Mas Lukas itu sebenarnya dulu gamer. Kalau kamu cari di internet, game Ghost Recon itu game petualangan perang. Itu nggak semua orang bisa maksudnya bisa namatke, bisa sampai tamat. Kalau zaman dulu kan nggak online, jadi nggak musuh online gitu, nggak, musuhnya komputer, musuhnya sama musuh di game itu. Saya yakin Harry, Robert, Dev, Tifa semua punya keinginan, Deborah ya, Dev ya. Tapi kesulitan toh untuk menyampaikan toh. Karena apa?
nggak punya orang tua. Bener ya? Kadang kalian tuh bayangin, seandainya aku punya mamah papah dalam tanda kutip kandung, mungkin keinginanku tak ngomong ke mamahku papahku akan terkabul. Bener gak? Pernah berpikir gitu gak? Keinginanku sekolah di sini, keinginanku untuk ini, keinginanku untuk itu. Tapi Mas Lukas mau ngomong, seandainya keinginanmu itu terkabul, belum tentu itu baik. Bener, belum tentu. Kayak anaknya Mas Lukas tahu dia akan rugi setahun, tapi Mas Lukas ya wis lah, biar dia belajar kehidupan. Terus Mas Lukas tadi ngomong, lah terus sekarang gimana? Kamu punya keinginan, tapi nggak bisa dipenuhi. Terus piye aku kudune? Kan butuh solusi. Misalnya Peter, tak buat contoh Peter. Mas Lukas tahu lah Peter bisa legowo, tak buat contoh. Misalnya Peter, sebenarnya dia punya keinginan nggak sekolah di otomotif. Misalnya gitu. Tapi karena Peter nggak punya orang tua, jadi keinginannya kan sulit disampaikan. Terus apa seharusnya yang Peter lakukan? Ini perhatikan, ini dia penting buat jawab. Jawabannya gini. Apapun yang ada, apapun yang kamu lakukan, entah kamu suka atau nggak suka, entah itu bukan keinginanmu atau tidak, lakukan itu yang terbaik seperti untuk Tuhan. Mas Lukas itu sebenarnya apa senang baca Alkitab, senang nulis renungan, senang sharing firman Tuhan, ngomong gini, nggak senang. Itu bukan keinginan Mas Lukas. Keinginan Mas Lukas tuh aku sehat, aku kerja sing bener, sukses, gereja pengen apa, aku didit tak keke. Itu keinginan. Tapi apa? Keinginannya nggak dikabulkan Tuhan. Terus Mas Lukas apa stres, frustasi, terus rasa Tuhan-Tuhanan. Wong iki juga keinginanku kok mah, sekolah otomotif kok. Aku sekolah sembarangan lah. Loh Tuhan, ini bukan keinginanku kok, maca Alkitab jadi penginjil bukan keinginanku kok. Aku gak maca Alkitab ah. Aku gak nulis renungan agak berontak. Kamu, kalau Mas Lukas seperti itu, kamu gak ketemu Mas Lukas yang sekarang. Gak ketemu. Kamu akan ketemu Mas Lukas yang seperti maaf Pak Sartono. Gak bisa apa-apa. Masih mending Pak Sartono punya pensiunan, bener gak? Mas Lukas karena gak manut sama Tuhan, gak melakukan yang terbaik, akhirnya gak bisa dipakai Tuhan toh, bener gak? Berontak. Waktu itu keinginanku kok Tuhan, aku gak mau soal Alkitab, aku gak nulis renungan, gak dipakai, akhirnya cuman duduk tiduran di kasur, diece orang, gak bisa keluar naik mobil, gak bisa berkati orang jadi saluran berkat, gak bisa ketemu kamu, gak bisa. Peter sudah sadar, iya Mas, aku memang ternyata rugi. Karena apa? Berontak. Seandainya kemarin tuh dia melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan, aku sekolah otomotif rak popo, aku tak sekolah sing bener, sing pinter, tak lakukan yang terbaik, mungkin sekarang Peter sudah kerja di Nasmoko. Mungkin. Gak menutup kemungkinan ya, betul ya, betul. Mas Lukas lakukan yang terbaik, itu keinginanku. Keinginanku tadi Mas Lukas cerita toh, aku sembuh ke Tuhan,
aku tak kerja, aku tak melayani nganggo duit. Toh aku manis ora iso apa-apa. Saiki aku tolong sembuhke aku Tuhan. Aku tak kerja wis. Wah, karena wong sing butuhke apa wong Mas Lukas itu bukan orang yang cinta uang. Semua temennya Mas Lukas zaman dulu tahu Mas Lukas bukan orang yang cinta uang. Mas Lukas dapat uang semalam 3 juta, yo tak habisnya 1 hari. Ora tak simpen kok. Jadi bukan orang cinta uang. Semua temennya Mas Lukas tahu. Sampai sekarang Mas Lukas kalau punya uang, jajan yo jajan. Yo ngopo yo berkati yo beli apa yo. Pernah gak kalian dengar dari orang Mas Lukas sih wongnya pelit itu, pernah dengar gak? Ya. Jadi aku kerja Tuhan. Aku pasti tidak cinta uang. Aku akan melayani dengan hasil kerjaku. Aku gak baca Alkitab. Dudu keinginanku. Aku gak poso. Aku wegah nulis renungan. Wegah. Mas Lukas seperti tadi. Tapi akhirnya Mas Lukas, yo wis, aku manut engkau. Tak lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Mas Lukas baca Alkitab setiap hari, nulis sharing-sharing. Mbok kira itu mudah. Wah. Mas Lukas berkali-kali cerita, Mas Lukas itu sering diusir orang di media sosial, di grup. Mas Lukas nulis sharing firman gitu toh, terus dijapri sama admin, kan ada adminnya tuh ya. Pak, Bapak ini pendeta atau enggak? Oh bukan, saya jemaat biasa. Maaf ya Pak, jangan tulis renungan ya, bukan pendeta kok. Habis ngomong gitu, aku di out, dikeluarke. Ini ada gini, ya perhatikan ya. Kalau kita nandur pari ngerti pari ya? Padi. Itu bahasa Jermannya padi itu pari. Ya, nandur padi. Kadang ada rumput yang tumbuh. Bener gak? Kita nandur mangga, aku nak nandur suket, metu sukete. Ya. Tapi kalau kita nandur rumput, metu wet mangga gak? Berbuat kebaikan, kadang kita taat, itu apa? Ada cemooh, muncul yang tidak baik, muncul yang jahat. Tapi kalau kita berbuat jahat, nggak mungkin muncul baik. Tapi apa terus gitu membuat kita nggak mau melakukan kebaikan? Banyak orang melakukan kebaikan mengharapkan pujian, mengharapkan sesuatu yang baik. Padahal belum tentu. Bisa aja tumbuh sesuatu yang tidak baik. Ada orang ngejar Tuhan Yesus. Tuhan, tolong anakku Tuhan. Seorang ibu teriak-teriak terus. Tapi terus dilarang, jangan teriak-teriak. Terus dia tetap teriak, Tuhan, sampai diusir sama murid-muridnya. Pernah baca itu enggak? Pernah baca enggak? Apa sih? Ya. Kalau seandainya ibu itu berhenti ngikut Tuhan, ngejar Tuhan, dia nggak dapat kesembuhan anak. Ya, hidup dalam Tuhan tuh kuncinya cuma satu,
taat. Walaupun bukan keinginanmu, taato. Lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Maka Tuhan akan bawa kamu dalam kemuliaan.